Selamat pagi, Horas, sahabat GKPS TV. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu marilah kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu, menganugerahkan hari baru dalam hidup kami, dan biarlah kami menjalani hari ini di dalam terang tuntunan firman-Mu. Karena itu ketika kami mendengar firman-Mu ini, berilah hati kami terbuka untuk mengerti, dan kami boleh Engkau tuntun juga di dalam menghidupinya. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari surat 2 Korintus, pasal yang keempat, ayatnya yang keenam. Demikian tertulis di sana. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita masih berada dalam suasana tahun baru. Tahun baru ini baru beberapa hari kita lalui. Dan tentu kita semua bersyukur kepada Tuhan kita Yesus. Oleh karena kasih karunia-Nya, kita dapat memasuki dan menjalani tahun yang baru ini. Demikian pun pengharapan kita, tahun ini adalah tahun kasih karunia bagi kita semua. Dan hal itu berarti kita berharap di sepanjang tahun ini dan seterusnya, sukacita, damai sejahtera Tuhan tidak jauh dari hidup kita. Pertolongannya bagi setiap kita, demikian juga berkat-berkat-Nya, menjadikan kita berkemampuan dan kuat di dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup yang pasti juga akan kita hadapi di tahun yang baru ini. Sementara lain, saudara-saudara, adalah hal yang wajar dan bahkan harus kita semua menetapkan resolusi-resolusi ataupun rancangan-rancangan kehidupan kita di dalam menjalani tahun yang baru ini. Dan sementara itu kita pun sadar bahwa pengetahuan dan kemampuan kita terbatas untuk melihat ke depan apa yang akan terjadi dan yang akan kita hadapi di tahun yang baru ini. Sesungguhnya di dalam hidupnya, kendati manusia dapat melakukan rancangan-rancangan dan prediksi-prediksi, tetapi semua itu bukanlah dijamin atau terjamin atau pasti terjadi. Atau dengan kata lain, kita bisa mengatakan segala kepastian adalah ketidakpastian. Karena itu, disinilah letak iman percaya kita kepada Tuhan berfungsi. Oleh karena Tuhan saja yang pasti dan Dia tidak tergantung oleh waktu dan apa yang terjadi di sekeliling atau dalam kehidupan kita ini. Dia bahkan berkuasa atas semua yang terjadi. Dia adalah kekal, Alfa dan Omega. Dan segala rancangannya dan firman-Nya tidak ada yang dapat menghalangi dan pasti terjadi. Karena itu dari terang inilah kita bersukacita atas firman yang kita dengar tadi dalam menjalani hidup kita sekarang ini. Dunia kita memang dipenuhi kegelapan, dan kegelapan itu dapat membinasakan hidup kita. Tetapi Allah telah berfirman, dan firman-Nya adalah kebenaran, yaitu dari gelap akan terbit terang. Artinya adalah Allah tidak membiarkan kegelapan itu terus berkuasa atas hidup kita. Allah telah menghadirkan terang untuk mengusir kegelapan itu dari hidup kita dan membuatnya bercahaya di hati kita. Artinya, segala kegelapan yang dapat saja berdiam dan menguasai hati kita, oleh terang Tuhan berkuasa mengusirnya, sehingga terang itu sendirilah yang menerangi hati kita. Saudara-saudara,
seperti apakah terang itu? Firman ini menegaskan bahwa terang itu menjadikan kita memperoleh pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nyata di dalam Yesus Kristus. Jadi terang itu adalah diri Yesus sendiri yang telah datang ke dunia ini membawa keselamatan kepada kita. Sehingga jikalaupun rancangan kegelapan bermaksud membinasakan kita, hal itu dapat dihalau dan tidak terjadi dalam diri kita. Inilah kuasa terang di dalam Yesus Kristus. Demikian pun di dalam Dia segala sukacita, berkat, dan keselamatan hidup dikaruniakan kepada kita. Demikianlah dalam Yohanes 8 ayat 12 berkata, Yesus menyebutkan dirinya adalah terang dunia. Dan dalam Yohanes 4 ayat 1 Yesus berkata bahwa di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Karena itu saudara-saudara, jikalau kita berkata bahwa dalam segala rancangan manusia akan masa depannya selalu ada ketidakpastian, lewat firman ini memanggil kita menjalani hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus. Sehingga jikalaupun dapat saja terjadi peristiwa-peristiwa yang kita tidak harapkan dalam tahun baru ini, bersama Yesus Kristus, hal itu tidak berkuasa menghilangkan sukacita, berkat-berkatnya, dan keselamatan hidup bagi kita. Dan bahkan lebih dari situ, dalam menjalani tahun ini, kita akan berkemampuan melakukan segala kebaikan, kasih, keadilan, dan kebenaran. Sebab demikian tertulis dalam Efesus 5 ayat 9 berkata, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dari hal ini kita pun dapat menjadi pembawa berkat di dalam menjalani tahun yang baru ini. Karena itu saudara-saudara, firman ini sekaligus menjadi peneguh untuk kita di dalam menjalani tahun baru ini. Karena itu saya mau mengatakan kepada kita semua, selamat menjalani tahun baru bersama Kristus Yesus. Selamat mengalami sukacita, berkat-berkat dan keselamatan daripadanya di tahun baru ini. Selamat menjadi pribadi-pribadi yang memancarkan terang Kristus lewat perbuatan segala kebaikan, kasih, dan kebenaran di tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Yesus, Engkau terang hidup kami, yang terus dapat berkuasa menuntun setiap langkah hidup kami dalam menjalani tahun ini, sehingga jikalaupun banyak hal mungkin terjadi yang tidak kami harapkan dalam hidup kami menjalani tahun ini, kami percaya di dalam penyertaan Tuhan, kami memperoleh kekuatan dan juga sukacita, bahkan keselamatan di dalam menjalani tahun ini. Terpujilah namamu yang kudus. Amin. Halani haganu playakmu
Esti